bulan Juli. Tema kita adalah Heart of God. Hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan. Bahasa Indonesia tuh agak gimana ya? Kalau pakai istilah-istilah tuh kadang-kadang semuanya banyak yang ambigu. Hati. Bahasa Indonesia hati itu kan lever. Ya kan? Tapi Indonesia kalau ngomong hati di mana nuju? Sini. Lah, ini kan paru-paru. Ada jantung. Jadi pemakaian bahasanya ya gitu. Cuma karena kita udah ngerti ya, ngerti lah kalau ngomong hati gitu kan ya udah hati gitu loh. Ya kalau nggak suka hati ya udah ada ampla, ada ceker, ada leher ya silakan lah. Heart of God, hatinya Tuhan. Gue udah sering bahas tentang kita harus ngerti dari firman Tuhan bilang gini, hendaklah kamu mempunyai hidup yang pikiran dan perasaannya itu sama seperti yang ada dalam Kristus. Kita harus punya pikiran dan perasaan yang sama. Nah, sama gimana? Kalau Yesus punya perasaan bahwa semua orang ini layak untuk diselamatkan, kita juga harus punya. Kita nggak bisa ngomong sama orang, nih orang dikasih tahu batu masuk neraka lu. Yesus aja nggak pernah ngomong kayak gitu. Yesus cuma bilang pakai perumpamaan. Orang-orang yang hidupnya jahat, yang jauh dari Tuhan dan keterlaluan hidupnya akan dilemparkan dalam perapian menyala-nyala. Dia nggak pernah menunjuk salah satu orang tertentu, nggak pernah. Ya kan, nggak pernah. Dia cuma bilang orang yang melanggar, orang yang benar ya akan masuk dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Yesus. Udah, dia kasih sebuah kualifikasi. Ya, kalau yang benar ikut dalam kerajaan Allah, kalau yang nggak benar ya kerajaan yang lain otomatis gitu kan. Walaupun sebenarnya neraka bukan kerajaan, neraka itu tempat penghukuman. Jadi aneh kalau dia bilang kerajaan neraka, nah itu aneh. Orang nggak ada apa-apa isinya. Ya orang-orang yang terhukum aja gitu. Kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini adalah kekuatan dalam kejujuran. Percaya atau enggak, kejujuran itu ada kekuatannya. Banyak orang yang bilang kayak gini, nggak apa-apa lah, bohong-bohong dikit. Nggak bakal dosa. Dosa abu-abu. Dosa untuk berbohong untuk kebaikan. Yang biasanya dibohongin siapa biasanya? Anak kecil. Wah, lu bukan dibohongin, lu di PHP-in kayaknya. Oh ngaku, gue dengar aku. Nah, yang paling sering dibohongin apa? Anak kecil, betul? Ya kan? Kadang-kadang yang ngebohong si ini, yang jadi tumbal yang ono. Gue pernah diginiin sama orang, sama saudara gue. Kamu yang kayak gitu? Tuh lihat tuh, omnya marah. Nunjuknya ke gue. Omnya marah katanya. Tuh lihat tuh, ntar om marah tuh. Lah langsung gue respon jawab dong. Enggak, saya nggak marah. Enggak, lanjutin. Gue gitu. Enggak, gue nggak marah. Ya. Jangan ajarin anak bohong sejak kecil. Sampai gedenya dia nggak akan percaya apa yang kita omongin. Kalau lu berjanji, usahakan itu harus lu tepati. Kalaupun tanggal atau jam lu harusnya menempati janji itu nggak bisa ditepati, lalu ngomong, sorry, gue nggak bisa tepatin karena ada gini, jadi boleh nggak diganti waktunya gitu, boleh nggak digeser ke waktunya kemana gitu. Nah itu janji, Maka ada beda antara promise janji dengan covenant. Covenant perjanjian, tapi covenant itu perjanjian darah sebenarnya. Maksudnya perjanjian yang berhubungan dengan hidup mati, nggak bisa nggak dilakukan. Dalam kekristenan covenant itu ada covenant pernikahan, ada covenant penembusan dosa lewat darah Yesus. Nah itu covenant. Dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan udah membuat covenant. Akan datang nanti keturunanmu akan melawan keturunan ular ini dan bla bla bla. Nah itu maksudnya covenant. Itu pasti akan terjadi. Sama dalam pernikahan juga covenant. Makanya dalam perjanjian kalau gue menyebutnya sumpah nikah, tapi di bahasa Indonesia kan kata sumpah kayaknya jelek banget ya. Karena sumpah itu bukannya jelek. Emang orang-orang ini bikin jadi jelek gitu ya, dikit-dikit sumpah gitu. Iya, jadi jelek lah gitu intinya loh. Dalam sumpah nikah yang dilakukan waktu pernikahan itu gue udah ngomong sama istri gue gini. Nama saya gitu, sebutin nama tuh. Firdi Dominika, saya berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan, disaksikan oleh hamba Tuhan bahwa aku akan mengambil kamu, Livi Dominika, sebagai istri yang sah dan aku akan mengasihi kamu baik dalam keadaan suka maupun senang, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, langsing ataupun langsung. Dan berjanji akan merawat anak yang akan dihasilkan dalam jalan-jalan Tuhan. Dan kita tidak akan terpisah sampai maut memisahkan. Gitu. Sampai maut memisahkan, sampai kematian yang memisahkan.
Berarti dari awal, konsep pernikahan kekristenan, apapun alasannya, tidak dibenarkan untuk bercerai. Lalu gimana dong sama istri yang dipukulin suaminya? Udah gue cerai aja, gue gak kuat. Terus gimana dong? Masa tiap hari dipukulin? Nah gini, pokoknya Alkitab udah bilang, yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Pertanyaan gini, emang lu gak tahu orang ini sekasar itu dari pacaran kok masih mau nikahin? Ya kan? Kenapa? Banyak orang memakai pernikahan supaya bisa ngerubah sifat orang. Ya, itu kesalahan. Banyak orang yang memakai pacaran untuk merubah sifat pasangannya. Gue pacaran sama dia, biar gue bisa bawa dia ke gereja. Mending kalau kebalik gimana? Karena ternyata Anda bucin. Buatan Cina. Jadi bukannya membawa orang, malah dibawa orang. Tapi bukan itu tujuan fungsi pacaran. Akhirnya makanya kenapa banyak yang keseret dalam bermacam-macam masalah. Kenapa? Salah sendiri. Gue pernah bilang gini kan, lebih baik kalian telat menikah daripada salah menikah. Itu lebih baik. Madonna itu suaminya sekarang perbedaan usianya sekitar, kalau gue nggak salah ya, pokoknya sekitar 25 tahun sampai 27 tahun. Beda usianya, lebih muda suaminya. Sekarang siapa yang udah usia 20 tahun di sini? Belum ada. Ini nggak mungkin. Ini sudah lebih. Nah, kalian yang usianya belum 20 tahun, belum punya pacar, nggak usah takut. Bukannya kalian nggak laku. Mungkin pacar kalian belum lahir. Ya beda usianya 20 tahun Madonna. Sampai 27 belum lahir dong. Umur lu aja belum 20 tahun. Ya bisa jadi dong. Tetap beriman. Kayak gitu. Intinya gitu. Dalam membangun hubungan rumah tangga, lebih baik kalian telat menikah daripada salah menikah. Berapa banyak orang yang sudah menikah ketika berantem ngomong gini. Tahu gini nyesel gue nikah sama lu. Tahu gini gue gak bakal nikah sama lu. Tahu gini. Loh kan kita udah ada prosedur nih. Ayo kalau mau cari pasangan, ayo. Gue udah pernah bahas, tapi gue gak mau bahas di sini kepanjangan. Ada dong, lu mencari siapa yang akan lu jadiin pacar. Gini, pacaran itu kan masa persiapan untuk membawa hubungan kepada level yang lebih tinggi, yaitu pernikahan. Jadi jangan pernah ada pandangan, ya kalau kita nggak coba dulu pacaran, mana kita tahu sih cocok apa enggak? Lah enggak dong. Emang kalau lu temenan nggak bisa tahu, lu kira-kira ini kriteria gue banget nggak? Emang nggak bisa lewat hubungan pertemanan? Bisa kok. Bisa. Jangan jadiin pacaran sebagai ajang coba-coba. Karena antara kalian akan merugikan orang lain atau kalian yang akan dirugikan. Apa kerugian terbesar dari pacaran? Waktu. Harusnya lu bisa bebas gitu kan. Ditanyain. Kamu lagi ngapain? Sama siapa? Di mana? Pakai baju apa? Udah gosok gigi belum? Udah sisirannya ke samping kiri apa kanan? Yep, saya kan botak, gimana mau sisir? Gitu. Ya kan? Karena kebanyakan orang salah dalam memandang sesuatu. Nah itu makanya ada perbedaan makanya kan? Ada perjanjian sama covenant. Nah. Kalau kita lihat lagi ada sebuah pelatihan, kalian yang pernah ikut mungkin bisnis MLM barangkali, atau di bank barangkali ya. Ada sebuah pelatihan di mana kita diminta untuk mensugesti diri kita secara terbalik dari apa yang kita rasakan sekarang. Ada sebuah pelatihan di mana melatih kita untuk mensugesti diri kita untuk kita mengucapkan yang terbalik dari apa yang kita rasakan sekarang. Contoh, pramuka. Masih zaman gak sih pramuka sekarang? Pernah ikut kegiatan pramuka nggak? Atau cuma pakai baju pramuka doang coklat? Pernah ikut pramuka? Oke, gua nggak tahu pelatihannya sama apa enggak ya. Tapi ini dulu waktu gua dilatih di pramuka, itu kan suruh lari kan. Larinya pramuka nggak kayak larinya anak SMA. Larinya pramuka sambil bawa alat, bawa tambang, bawa tongkat, pakai topi, begitu. Karena kan diajarin untuk bertahan hidup di alam luar gitu ya. Alam gaib, alam luar. Itu suruh lari.
lari sekian ratus meter. Terus nanti ketika udah sampai di dekat garis finish, ada kakak pembinanya, dia akan nanya, udah capek? Nah kita harus menjawab, belum, harus gitu. Walaupun sebenarnya kita capek. Sampai ada keceplosan, capek Pak, ditambahin rutenya, tambah lagi sampai nggak capek. Jadi disugesti. Tujuannya apa? Supaya kita jangan terperangkap dalam perasaan kita yang katanya capek, nanti kita akan jadi lemah ya. Itu alasannya gitu ya. Nah di dunia motivasi juga gitu. Saya pernah ikut salah satu MLM, saya nggak mau sebut nggak di endorse. Salah satu MLM. Kalau ketemu, berapapun jamnya ketemu, sekalipun itu ketemu jam 7 malam, salamnya gini, selamat pagi. Supaya mendapatkan semangat pagi hari. Padahal udah malam. Ya kan? Orang-orang tua diajarin bohong. Udah malam dibilang selamat pagi. Biar gak disebut salah, diganti katanya. Semangat pagi. Gitu. Diganti doang satu huruf. Dari selamat, dari semangat. Dan kalau ditanya, semangat pagi, gimana kabarnya? Nah, orang-orang udah mulai di brainwash. Dicuci otaknya. Jawabnya harus apa? Kabar baik. Luar biasa. Dahsyat. Yes, yes, yes. Terus tepuk tangan, gitu kan? Tepuk tangan. Nah, celakanya, metode seperti ini secara sadar sudah dimasukkan dalam dunia gereja. Secara sadar. Gue inget banget waktu dulu masih pacaran sama pacar gue. Yang sekarang udah jadi istri gue. Maaf nih, kalau kita berdua nggak ada istilah mantan pacar. Karena kita sampai hari ini masih pacaran. Cuma statusnya udah naik level, udah nikah sekarang. Status bukan pacar, status sudah suami istri, tapi pacaran masih. Gitu. Karena nggak ada istilahnya pergi bareng dengan suami istri, istilahnya apa? Karena di bahasa Inggris tetap aja samanya dating. Dating kan bahasa Indonesia pacaran, ya udah masih pacaran. Jadi bukan mantan pacar saya. Gitu ya, nggak penting. Oke, dulu waktu gue masih di gereja, waktu pernah ikut ke gerejanya si Livi, itu pernah tuh ada, nggak tahu deh dia inget apa enggak. Kalau gereja kan harus pakai shalom ya, biar sah nih, ya kan. Shalom semuanya, gimana kabarnya? Nah itu semuanya harus jawab tuh. Ya ada yang jawabnya sama tuh kayak baik, luar biasa, yes 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 gitu. Ada. Tapi di gereja Livi pernah nih ada satu orang WL mencoba metode itu, tapi kata-katanya diganti biar lebih rohani. Dia bilang, gimana kabar semuanya? Sukacita, dahsyat, haleluya. Terus tepuk tangan. Terus biar lebih after pakai gerakan. Gue gak tahu kenapa, kalau sukacita harus begini. Tangannya kenapa gak gini? Kayak kincir gitu. Sukacita, gitu. Dahsyatnya gini, dahsyat. Tapi yang angkat tangan ceweknya, dahsyat. Gak ada dahsyat-dahsyatnya gitu kan. Haleluya, angkat tangan, haleluya gitu. Terus tepuk tangan. Nah itu udah masuk ke dunia gereja, udah lama. Bukan cerita baru ini. Siapa yang pernah lakuin ini di gerejanya? Ya Livi udah pastilah. Orang gue lagi ngomongin gerejanya dia yang dulu. Siapa pernah lakuin ini di gerejanya? Atau di sekolah? Sekolah minggu juga gitu ya? Iya. Biar semangat kan? Padahal lu juga gak tahu ngomong apa. Ya tepuk tangan aja rame makanya kan gitu kan ya. Kalau sekolah minggu kan cuma tahu heboh gitu kan ya. Tapi kalau udah gede, udah tua, kakek-kakek. Kakek masih semangat? Mahe. Kok ngomongnya susah kayak giginya ompong ya? Dipinjam nenek. Gimana coba itu? Dipinjam sama nenek giginya. Buat makan sirih. Ada yang salah nggak sih dengan cara seperti ini? Untuk yang setuju dengan cara ini, pasti akan jawab cara ini baik. Buat yang setuju, mungkin kalian adalah anggota dari MLM itu gitu ya, atau motivasi itu mungkin kalian akan bilang baik gitu. Tapi secara realistis gimana? Secara realnya, apakah setiap kalian ketika ditanya kabar kalian, apakah benar setiap kali tanya kabar kalian, kondisi kalian benar-benar sedang dalam keadaan luar biasa, dahsyat, yes yes yes, apakah setiap kali tanya selalu gitu kabarnya? Apa yang salah dengan kondisi yang tidak baik-baik saja? Apa yang salah dengan kondisi seperti itu? Bahkan orang sekuler nih katanya orang dunia yang tidak mengenal Tuhan katanya, mereka aja paham tentang hal ini, kemudian membuat sebuah quotes yang terkenal. Apa? It's okay not to be okay. Jadi film tuh. It's okay.
It's okay not to be okay. Apa yang salah? Laki-laki nggak boleh nangis. Lah, di mana hukumnya? Kalau nangis bukan laki. Ya udah tiap kali nangis ngondek aja. Dipraktekin lagi ngondeknya. Kenapa kita harus dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan? Kenapa kita harus dipaksa seperti itu? Memangnya kenapa kalau kita sedang tidak baik-baik aja? Apa yang salah dengan keadaan itu? Bukankah bagus gitu ya justru dengan cara seperti itu, dengan kita mengaku kalau kita sedang tidak baik-baik saja, teman kita jadi tahu apa yang sedang kita alami. Kemudian mereka akan berpikir gimana caranya buat bantu teman kita ini buat keluar dari situasi yang nggak baik-baik aja itu. Apa yang salah dengan kondisi nggak baik-baik aja? Saya pernah ditanya sama salah satu senior saya di gereja, Livi tahu lah ini karena terjadi di depan dia juga. Tante pokoknya. Udah tante. Firdi gimana kabarnya? Nah waktu itu gue lagi ada masalah. Gue lagi ada, lupa lah masalahnya apa karena udah lewat kan. Livi. Firdi lagi gimana kabarnya? Oh Ci, ya lagi ada sedikit problem lah ini belum kelar nih, tinggal diberesin dikit. Heh, nggak boleh ngomong kayak gitu. Bilang kabar saya luar biasa, Tuhan menyertai saya. Gue langsung liatinnya. Lah kan mau nanya kabar gue. Kalau gue selalu bilang kabar gue baik, orang akan selalu menyangka kalau kabar gue memang sedang baik. Gila nih orang nggak pernah ada masalahnya. Emang ada orang yang punya masalah? Orang lagi diem aja ada masalahnya. Diem. Tiba-tiba satu orang kentut. Masalah itu. Nggak ada di dunia ini penikmat aroma kentut tuh nggak ada gitu. Nggak ada. Apa yang salah dengan keadaan yang tidak baik-baik saja? Emang itu dosa? Yesus sampai dipukulin, disalib itu kan sebuah masalah untuk dia. Hasilnya apa? Penebusan dari kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Matius 5 ayat 37. Kalau kalian keren. Udah hafal semua isi Alkitab ini. Gak ada yang buka Alkitab. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 5 ayat 37. Itu bilang gini, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau iya bilang iya, enggak bilang enggak. Alkitab yang ngomong, ini Yesus sendiri yang ngomong. Jadi ajaran yang bilang, kalau kamu lagi ada masalah, jangan bilang ada masalah, bilang saya luar biasa. Tidak sesuai Alkitab. Bukan orang Kristen loh. Gitu kan. Ya Alkitab bilang kalau iya bilang iya, enggak bilang enggak. Jawaban yang ngambang dari itu, dari si jahat. Firman Tuhan menyuruh kita untuk jujur dengan kondisi kita. Kalau kita di antara jujur dan tidak jujur, itu asalnya dari si jahat, kata Tuhan. Kata Tuhan Yesus langsung. Lagian kalau keadaan kita sedang tidak baik-baik aja, dan kita menceritakan dengan teman-teman kita, kan nggak selalu kita menceritakan itu untuk minta bantuan kan? Enggak kan? Kadang-kadang kita cuma mau cerita aja kan? Belum tentu mereka bisa bantu. Kalian ngomong sama teman kalian, wah gila, perekonomian negara ini hancur ya, lu bisa bantu gua nggak? Gimana cara bantu ekonomi negara gitu ya, susah gitu kan? Kalau bukan orangnya gitu. Nah kalau kita lihat lagi di Markus pasal 10 ayat 51, Markus 10 ayat 51, ini kisah tentang Bartimeus, orang buta sejak lahir di depan tembok Yeriko. Firman Tuhan bilang gini, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus nanya loh ya. Jadi Bartimeus itu adalah seorang buta yang kerjaannya tuh ngemis. Dia buta dari lahir. Terus ketika Yesus lewat, dia langsung teriak-teriak, siapa yang lewat? Yesus. Langsung dia lepas jubahnya, langsung teriak, Yesus, tolong. Pertama Yesus cuekin, sok cool aja gitu Yesus. Murid-murid terus murid Yesus suruh, diem berisik lu ah. Guru lagi pengen jalan. Makin dilarang, makin teriak kencang, Yesus tolong. Gituin. Baru setelah itu Yesus berbalik langsung, ya panggil orangnya. Akhirnya muridnya bawa ke Yesus, kemudian orang ini disembuhin, bisa ngeliat akhirnya gitu. Ya itu kisahnya. Bayangin Bartimeus ini, ya bayangin kalau Bartimeus ini udah kena brainwash ajaran-ajaran motivasi yang tadi. Bayangin kalau si Bartimeus kan buta nih ya, buta nih. Bayangin kalau dia udah ke brainwash
dengan ajaran motivasi kayak tadi. Ketika Yesus nanya sama dia, Yesus nanya sama Bartimeus bilang, kamu mau saya lakukan apa buat kamu? Kemudian Bartimeus nggak jujur nih, karena udah ke-brainwash kan. Terus dia menjawab begini, tolong doain saya, semoga saya tetap kuat menjalani hidup ini sekalipun saya buta. Pertanyaan gue, dia akhirnya bisa melihat nggak? Enggak. Kenapa? Lah nggak jujur. Yesus juga aneh-aneh aja ya. Orang buta tanya, lu mau gue berbuat apa gitu? Makan lontong tuh, nggak gitu kan gitu ya. Tapi Yesus, Tuhan kita tuh gini, dikatakan Tuhan kita mengetahui segala sesuatu, betul? Dia tahu pasti apa yang kita butuhin. Tapi kenapa kita jadi tetap perlu doa sih? Kan Tuhan udah tahu apa yang kita butuhin. Nah, salah satu karakter Tuhan adalah adil. Dia mau pengakuan dari kita. Makanya firman Tuhan bilang, dengan mulut kamu mengaku dan kamu akan dibenarkan. Jadi buat kalian yang sudah Kristen udah lama, tapi nggak pernah pakai mulut kalian sendiri bersuara ngomong sama Yesus, Tuhan Yesus, gue mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadilah Tuhanku, berkuasalah atas hidupku, dan biarlah hidupku ini selalu hidup dalam rencana Tuhan. Kalau lu nggak pernah ngomong kayak gitu, lu belum sah jadi orang Kristen. Kenapa? Lu belum pernah mengaku. Secara pribadi lo ya, nggak usah teriak-teriak di luar sana juga, nggak usah. Secara pribadi, berarti lu belum sah Kristennya. Nah, bayangin kalau Bartimeus ngejawab seperti itu, dia pasti nggak bakal sembuh, nggak sembuh sampai hari ini. Alkitab mencatat, oh ya udah gue doain biar lo tetap kuat ya, bye. Tetap buta dia. Barangkali Yesus akan bilang gini, ketika Tuhan biar gue tetap kuat deh walaupun gue buta, as you wish. Jadi kayak jin gitu, as you wish. Jadilah Bartimeus, pemuda yang buta tapi badannya jadi kan tetap kuat walaupun buta, jadi badannya six pack jadi tapi buta. Gara-gara itu. Tapi kan enggak. Bartimeus kan bilang, gue mau lihat, gue pengen bisa melihat Tuhan. Karena Yesus dengar, oh oke, lu pengen bisa melihat dan lu datang ke orang yang tepat, oke, jadilah sesuai imanmu, kata Yesus. Bisa lihat dia. Karena dia jujur, dia pengen bisa melihat. Nah, ada berapa banyak dari kita ketika berdoa nggak mau jujur sama Tuhan. Kemudian doanya terlalu puitis. Jadinya kalau jadinya tuh doanya nggak nyampe ke surga. Terlalu dibikin puitis. Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidupku. Terus dia nyanyi, berdaulat, belum doa udah nyanyi duluan. Terlalu puitis gitu. Langit menceritakan kasih-Mu, ombak-ombak menderu, menghampas batu karang, dan ikan-ikan berkeriapan di dalamnya. Dan sebentar saya mau tidur, Tuhan berkati istirahat. Ya elah, mau tidur doanya gitu banget. Terlalu puitis karena nggak mau jujur. Gue lupa siapa tuh yang pernah doa makan waktu itu nih. Nggak tahu kamu ingat nggak ya? Antara Novi atau Ne yang doa. Dia bilang gini, Tuhan semoga setelah kami makan ini kami jadi kenyang dan sehat. Gue lupa siapa tuh yang doa kayak gitu waktu itu. Itu doa yang jujur. Ya, walaupun sebenarnya habis makan pasti kenyang ya. Dia udah habis kata-kata, semoga kami setelah makan ini kami kenyang dan sehat gitu. Gue lupa siapa yang ngomong kayak gitu. Tapi itu doa yang jujur. Itu doa yang jujur. Doa yang jujur. Nah, sedangkan banyak orang nih yang udah senior apalagi, kalau doa makan kan itu doanya agak belibet ya. Kuduskan makanan ini, biar jadi berkat dalam hidup ini. Basuh makan ini dengan darah Yesus. Gitu. Mau makan panjang banget. Padahal menurut perjanjian lama, makanan yang dikuduskan itu hanya untuk imam. Itu pun roti hambar. Itu makanan yang dikuduskan. Lalu Matius 11 ayat 28 bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus bilang gitu, marilah kepadaku semua yang letih, lesu. Harus ada action dari kita, harus ada tindakan dari kita untuk datang ke Tuhan. Supaya beban kita bisa dilepaskan. Yesus nggak pernah mempermasalahkan anak-anaknya, anak-anak Tuhan, yang sedang ada masalah. Nggak ada masalah dengan itu. Yesus nggak pusing.
Kalau ada masalah, bagus, ayo datang ke gua. Malah Yesus buka dirinya. Yesus nggak mempermasalahkan kalau ada anak-anaknya yang sedang kena penyakit mental. Yesus nggak pernah mempermasalahkan kalau ada anak-anaknya yang sedang terjerat hutang. Malahan dia bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan punya beban berat. Ya walaupun itu semua kesalahan kalian, tapi Yesus tetap bilang marilah kepadaku. Tuhan akan tunjukin caranya biar kita bisa lepas dari itu. Janji Yesus adalah barang siapa yang sedang letih lesu dan berbeban berat, kemudian datang kepada Yesus untuk minta dilepaskan dari itu semua, kata firman Tuhan apa? Yesus akan memberi kelegaan. Kelegaan, dilegain. Kita akhirnya dilepasin dari beban itu. Kalian pernah merasa lega ketika akhirnya UAS selesai? Nah, kurang lebih kayak gitu. Lega. Beban apa yang sedang kalian pikul belakangan ini? Kalian sedang pikul beban apa? Masalah apa yang sedang kalian bawa belakangan ini? Mau dilepasin nggak? Mau dibikin lega nggak? Jangan jaim. Jujur sama Tuhan. Doa itu nggak selalu kita tuh yang doa, Tuhan, jadilah kehendak-Mu sambil nangis. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Padahal Tuhan bilang, setiap beban kita, kalau kita bawa ke Tuhan, kita akan diberikan kelegaan. Ada saatnya, kita diminta untuk jujur sama Tuhan ketika kita berdoa. Lu boleh doa sampai teriak-teriak gitu sama Tuhan. Lu boleh bilang sama Tuhan gitu, gua capek Tuhan. Tolong. Lu bisa doa kayak gitu. Nggak ada larangannya untuk doa seperti itu. Nah kadang kita juga nggak pernah jujur sama diri kita sendiri kan. Enggak lah. Ini kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya, enggak lah kayaknya. Suka nggak jujur, padahal lu lagi ada masalah. Nggak berat-berat amat kok. Nggak, cuma utang 2M. Gaji gue cuma UMR ya. Iya, itu masalah. Itu masalah gimana sih? Kadang kita suka nggak jujur sama diri kita sendiri. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 itu bilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Kalau kita convert bahasanya, hendaklah kamu saling mengaku masalahmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Syarat pertama supaya kita bisa sembuh dari masalah kita adalah mengaku. Kita mengaku. Kalau kita nggak pernah ngaku apa yang sedang kita rasakan, gimana bisa ditolong? Yang tadi gue bilang. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa ya. Kita juga, oke, dia lagi bagus kabarnya. Ya kita juga nggak ada tindakan apa-apa buat nolong. Kalau nggak pernah dikasih tahu yang benar. Kalau kita nggak mau jujur sama keadaan kita, gimana orang bisa tahu kalau kita sedang butuh bantuan? Masa tiap kali, lu lagi butuh bantuan nggak? Mikirnya sendiri. Emang gue pacar lu. Suruh mikir sendiri. Alkitab udah kasih pilihan. Marilah kepadaku. Yesus udah ngomong gitu. Hai kamu semua yang lagi capek sama hidup. Marilah kepadaku. Aku akan beri kelegaan. Itu yang ngomong Yesus sendiri. Bukan rasul yang nulis kitab, enggak. Itu Yesus yang ngomong sendiri, berarti dia sendiri yang udah janji. Jadi kalau mau cari janji Tuhan, nah itu salah satu janji Tuhan tuh itu. Kalau Yesus udah ngomong, nggak mungkin Yesus melanggar omongannya sendiri, itu nggak mungkin. Belum pernah terjadi soalnya. Dan nggak akan pernah terjadi sih. Untuk bisa ditolong Tuhan, selain dengan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, adalah kita harus mau untuk jujur. Jujur di depan Tuhan. Kalau kita sedang ada kesulitan. Jujur dengan dirimu sendiri. Kalau kamu memang perlu untuk ditolong. Jujur dengan teman-teman kamu. Kalau kamu memang sedang tidak baik-baik aja. Jujur. Jangan pelihara gengsi. Karena gengsi gak akan mau pelihara kita. Pelihara firman Tuhan dalam hati kita. Dan nanti firman Tuhan akan berbalik memelihara hidup kita. Itu janji Tuhan. Mulailah untuk jujur di hadapan Tuhan. Karena ada kekuatan dalam kejujuran.
Amin. Yuk. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.